Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Haikal Azani, NIM 19136130 dari kelas Kamis Geografi Regional Indonesia, jam 7 pagi, dosen Ibu Rahmaneli. Di sini saya akan menjelaskan eh, tentang ujian akhir semester Geografi Regional Indonesia. Yaitu pertanyaan pertama, sebutkan dan tunjukkan di peta Indonesia pulau-pulau besar di Indonesia, selat-selatnya, laut, dan juga tanjung di Indonesia. Di sini saya sudah membuka Google Earth Pro. Saya langsung saja tunjukkan. Yang pertama itu pulau besarnya ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan juga Papua. Selanjutnya itu pulau laut-lautnya. Yang pertama ada Laut Jawa yang berada di utara Pulau Jawa dan juga selatan Pulau Kalimantan. Selanjutnya ada Pulau Sawu. Pulau Sawu berada di dekat Pulau NTT di sini. Dan ada Laut Flores terletak di Pulau Sulawesi utaranya dan Kepulauan Nusa Tenggara. Ada juga Laut Banda, Laut Arafura yang di ujung tenggara Indonesia. Soalnya ada Laut Seram, juga ada Laut Muluk. Dan juga ada Laut Halmahera. Soalnya ke selat ya. Selat itu ada Selat Sunda, di sini membataskan Pulau Sumatera dan Jawa. Ada Selat Alas, itu di antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Ada Selat Benggala di sebelah selatan Pulau Weh dan Banda Aceh. Nih, di sini ada Selat Benggala, ada Selat Alor di antara Pulau Lombelum dan Pulau Antar. Selat Badung di antara Pulau Bali dan Pulau Nusa Penida. Pulau Bali sini. Ini ada Selat Bandung. Selanjutnya ada Selat Dumai di sebelah selatan Pulau Rupat, Provinsi Riau. Selat Lombok di antara Pulau Bali dan Pulau Lombok. Selat Gaspar di antara Pulau Bangka dan Belitung. Ini Gaspar. Di sini ada Selat Gaspar. Ada Selat Bali, Pulau Jawa dan Pulau Bali, Selat Panitan di sebelah timur Pulau Panitan, Jawa Barat, Selat Panjang di sebelah selatan Pulau Padang, Provinsi Riau, Selat Malaka di Pulau Sumatera, Malaysia, Selat Ombai di antara Kepulauan Alor dan Kepulauan Timur, Selat Sikakap di Pulau Pagai, Sumbar. Dan juga ada Selat Tioro, sebelah utara Pulau Muna, Sulteng, Sulawesi Tenggara. Nah, selanjutnya itu di Indonesia ada juga tanjung-tanjung. Yang pertama itu di Bali ya. Di Bali itu ada namanya Tanjung Benoa. Di sini ada Tanjung Benoa. Selanjutnya ada di Banyuwangi di Jawa. Di Banyuwangi itu namanya Tanjung Bilambangan. Hanya di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan ya. Di Sulawesi Selatan ini ada namanya Tanjung Bira. Di Bali lagi ada namanya Tanjung Melugu. Di Banten ada Tanjung Ujung Kulon, benar. Nih di sini ada namanya Tanjung Ujung Kulon. Dan terakhir ada Tanjung Puting, terletak di Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah di sini. Nah, ada namanya Tanjung Puting. Selanjutnya nomor 2 itu batas-batas provinsi di Indonesia. Jadi di sini saya NIM-nya barakhiran 0, jadi ketentuannya saya akan menjelaskan provinsi-provinsi yang terletak di Pulau Jawa dan juga Pulau Sumatera. Kita lanjut aja langsung ke pertama, itu Pulau Sumatera dengan provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Nah, Nanggro Aceh Darussalam ini bagian baratnya itu berbatasan dengan Samudra Indonesia atau India. Nah, ini.
Bagian utaranya berfungsi utara dan timur dengan Selat Malaka di sini. Dan selatan dengan Provinsi Bangka Belitung. Di sebelah barat bersama dengan Singapura dan Malaysia. Selanjutnya itu Sumatera Utara. Kalau Sumatera Utara, di utaranya ada Aceh, di timurnya ada Malaka, di selatannya ada Pulau Riau, ada Riau, Provinsi Riau, Sumatera Barat, Samudra Indonesia. Kalau di baratnya ada Provinsi Aceh dan Samudra Indonesia. Selanjutnya Sumatera Barat. Sumatera Barat itu bagian baratnya dengan Samudra Indonesia, bagian utaranya dengan Sumut, bagian timur itu dengan Riau, bagian selatannya dengan Provinsi Jambi dan Bengkulu. Lanjut ke Sumatera Selatan. Kalau di ini tadi sesuai pertanyaannya itu sebutkan ibu kota provinsinya. Kalau di Aceh itu Banda Aceh, kalau di Sumatera Utara itu ada Medan, kalau di Sumatera Barat itu ada Padang. Selanjutnya kita ke Sumatera Selatan dengan ibu kota Palembang. Sumatera Selatan itu sebelah utaranya berbatasan dengan Jambi, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Lampung. Ini Sumatera Selatan. Ada Palembang gitu kan. Sumatera Selatan ini sebelah timurnya itu berfungsi dengan Bangka Belitung. Ini. Baratnya berbatasan dengan Bengkulu. Selanjutnya itu ada Riau. Nah, Riau, ibu kotanya Pekanbaru. Ya, Pekanbaru. Utaranya itu Kepulauan Riau, selatannya berbatasan dengan Jambi, baratnya berbatasan dengan Sumbar dan Sumut, timurnya itu Laut Cina Selatan. Selanjutnya itu Kepulauan Riau ya. Kepulauan Riau di sebelah utara itu berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja. Ya. Ibu kota dari Kepri ini Tanjung Pinang. Sebelah barat itu ada dengan Singapura, Malaysia. Timur itu berbatasan dengan Malaysia dan Kalbar. Lanjut ke Bangka Belitung. Bangka Belitung sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia dan Lampung. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Indonesia dan sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Jambi. Selanjutnya ada Lampung. Lampung itu ya ibu kotanya Lampung. Terus sebelah utara ada Sunda, di sebelah selatan ada Laut Jawa, di sebelah timur ada Samudra Indonesia, dan di sebelah barat itu ibu kota provinsinya itu Bandar Lampung. Lanjut ke Pulau Jawa ya. Di Pulau Jawa itu pertama ada DKI Jakarta. DKI Jakarta sebelah selatannya berbatasan dengan Kabupaten Bogor, sebelah baratnya berbatasan dengan Kabupaten Tangerang, di sebelah timurnya berbatasan dengan Bekasi, sementara sebelah utaranya berbatasan dengan Laut Jawa. Selanjutnya ada Provinsi Banten. Banten ini. Ya. Banten itu sebelah utaranya berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah baratnya berbatasan dengan Selat Sunda, serta
Bagian selatannya berbatasan dengan Samudra Hindia. Ibu kotanya Serang. Sementara di Jakarta, di ibu kotanya Jakarta. Selanjutnya itu daerah istimewa Yogyakarta. Ini ibu kotanya Yogyakarta. Di bagian selatan dibatasi dengan Laut Indonesia, sedangkan di bagian lainnya dibatasi dengan Provinsi Jawa Tengah dan sebelah tenggara Kabupaten Jawa Tengah. Jawa Tengah ini berbatasan dengan Jawa Barat sebelah barat, Samudra Hindia sebelah selatan, Jawa Timur sebelah timur, dan Laut Jawa di sebelah utaranya. Lanjut ke Jawa Barat. Jawa Barat, ibu kotanya Bandung ya, ibu kotanya Bandung. Berbatasannya dengan Provinsi Jawa Tengah, selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia. Selanjutnya Jawa Timur. Di bagian utara Jawa Timur, itu ibu kotanya Surabaya ya. Kalau untuk Jawa Timur, bagian utaranya berbatasan dengan Laut Jawa. Di bagian selatan Jawa Timur itu berbatasan dengan Samudra Indonesia. Di sebelah timurnya ada dengan Selat Bali. Di bagian barat Jawa Timur berbatasan dengan Jawa Tengah. Itu adalah batas provinsi untuk masing-masing provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Selanjutnya itu nomor 3. Untuk nomor 3 itu jelaskan dengan menampilkan gambar sesuai pembagian masing-masing poin tadi. Ini kita lanjut ke untuk pertanian itu kita mulai dari di Pulau Sumatera. Yang pertama itu Nanggro Aceh Darussalam. Ada menghasilkan padi dan juga palawija seperti kedelai, umbi-umbian, dan juga jagung. Selanjutnya di Sumatera Utara itu ada juga kedelai, kopi, kokoa, kelapa sawit, dan juga jagung. Di pertanian di Riau itu menghasilkan padi, jagung, palawija, dan umbi-umbian. Di Sumatera Selatan ada padi juga, jagung, umbi-umbian, dan kelapa sawit. Di Jambi, pertaniannya menghasilkan kacang tanah, padi, jagung, umbi-umbian, dan palawija. Di Bengkulu ini ada kelapa sawit, kopi, kokoa, coklat, juga ada umbi-umbian seperti lada, rempah-rempah lah. Di Bangka Belitung itu ada cengkeh, lada, dan juga karet. Di Lampung itu ada nanas, buah-buahannya, pisang, kokoa, dan lada. Lanjut ke Pulau Jawa, itu di Banten ada juga padi sebagai makanan pokok Indonesia, itu beras. Ada juga bawang merah, bawang putih, dan cabai. Di Jawa Barat ada jagung, padi, dan umbi-umbian, seperti ubi jalar, ubi kayu. Di pertanian Jakarta itu ada umbi-umbian, jagung, dan kedelai. Di pertanian Jawa Tengah itu ada jagung, padi, dan umbi-umbian, ubi jalar, ubi kayu, semacamnya, singkong lah. Di Jakarta ada tebu sebagai penambahnya, yang lainnya itu jagung dan padi. Jawa Timur ada kedelai, juga perkebunan teh, dan juga umbi-umbian. Nah, jadi kita dapat simpulkan, jadi pertanian di sektor pertanian ini kebanyakan itu penghasil padi dan juga jagung ya. Untuk di Sumatera itu banyak sekali yang menghasilkan padi dan juga jagung. Selanjutnya itu pertanyaan nomor 3B, perindustrian di masing-masing provinsi di Pulau Sumatera nih, Jawa. Di industri Pulau Sumatera itu ada namanya PT Sriwijaya Palembang. Itu kayak dan juga ada PT Semen Padang yang menghasilkan
semen. Buatnya ada juga industri besar di Pematang Siantar itu di Medan ya, di Sumatera Utara. Juga ada industri Pulau Jawa, ada East Jakarta Industry Park di Cikarang, ada Karawang International Industrial, dan Surabaya Industrial Institute Concord. Nah, yang ketiga C itu ada pertambangan di Pulau Sumatera dan Jawa. Pertambangan di Aceh itu ada yang menghasilkan minyak bumi, emas, batu bara. Kalau di minyak bumi itu ada di Lok Sumawe dan Peruela. Kalau di emas ada di Melabuh dan batu bara ada di Arun. Selanjutnya di Sumatera Utara itu menghasilkan minyak bumi di Tanjung Pura dan di gas alam yang ada di Sumatera Utara. Di pertambangan di Sumatera Barat itu menghasilkan batu bara di daerah Umbilin dan Sawalunto. Sementara itu ada penghasil grafit itu untuk bahan pensil di Payakumbuh dan Singkara. Nah, ada juga di Riau itu menghasilkan juga minyak bumi dan juga emas. Kalau di Pulau Riau itu menghasilkan bauksit dan juga timah. Di Jambi menghasilkan tembaga dan batu bara. Kalau di Bengkulu menghasilkan perak dan emas itu diambil di daerah Rejang Lebong. Pertambangan di Bangka Belitung itu ada di sektor timahnya. Ada di Sungai Liat dan Manggar. Sumatera Utara itu ada minyak bumi dan batu bara. Kalau di Lampung ada biji besi, gunung tegak, dan juga granit. Nah, saja itu di Pulau Jawanya. Pertama di Jawa Barat. Di Jawa Barat ini ada penghasil minyak bumi. Itu di Jatibarang, Majalengka. Kalau ada di Mas, di Citoko, Ponggor, Tasikmalaya, Jampang. Ada juga penghasil belerang, itu dari Gunung Patuha, Telaga Bodas. Ada juga mangan, fosfat, dan juga tembaga. Pertambangan di Jawa Tengah, itu ada minyak bumi, biji besi, yodium, tembaga, pasir besi, dan juga gips. Ataupun gips. Pertambangan di Jawa Timur itu ada minyak bumi, marmer, belerang, jodium, atau gamping ada di Bojonegoro, Ngawi, Pacitan, Ponorogo. Ada juga aspal sebagai bahan utama untuk pembuatan jalan itu penghasilnya ada di Wonokromo. Yogyakarta itu penghasil pangan dan juga granit. Nah, itu adalah pertambangan tadi dari masing-masing provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Selanjutnya itu nama ikon dan semboyan. Apa saja sih? Ya, kita lihat ya. Itu di Aceh ini ada namanya lambang Pancacita. Ini adalah logonya. Ini logonya. Lambangnya ini adalah Pancacita. Pancacita itu adalah 5 cita, yaitu keadilan, pahlawanan, kemakmuran, kerukunan, dan kesejahteraan. Pancacita diambil dari bahasa Sanskerta. Sumatera Utara dengan semboyannya tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia berbudaya. Ini adalah logo dari Sumatera Utara. Lanjut ke Riau. Riau dengan dominan hijau, ini semboyannya bumi bertuah negeri beradat. Selanjutnya Pulau Riau. Pulau Riau bersemoyan berpancang amanah bersau marwah dalam bahasa Indonesia itu berarti memperjuangkan mandat memegang teguh tradisi. Selanjutnya itu ada Bengkulu dengan semboyan Sekunang Sago Seyo Sakato. Itu nama Indonesia berarti seberapapun kerjaan kita jika dikerjakan bersama itu akan terasa ringan juga. Nah, ada Jambi itu pucuk Jambi 9 lurah. Lanjut ada Kepulauan Bangka Belitung dengan semboyan serumpun sebalai yang dalam bahasa Indonesia itu berarti dari daerah yang sama, dari tempat yang sama. Semboyan Sumatera Selatan yaitu bersatu teguh. Lampung itu rumah tangga agung. Banten iman takwa dengan simbolnya ini. Jawa Barat itu makmur sentosa sederhana rapi. Ke Jakarta itu jaya dan agung. Jawa Tengah semboyannya Pratesia Ulah Sakti Wakti. Dalam bahasa Indonesia itu berjanji akan
berusaha keras dan setia terhadap negara. Semboyannya dari Yogyakarta itu Hamemayu Hayuning Bawana, berarti memperindah keindahan dunia. Jawa Timur itu semboyannya Jarbasuki Mawabea, berarti keberhasilan membutuhkan pengorbanan. Itu jawaban nomor 4C tadi. Di nomor 3 kita kelewatan itu perdagangannya. Perdagangan. Untuk nomor 3C di perdagangan kelewatan tadi, sorry. Di perdagangan di setiap provinsi itu ada namanya saling menguntungkan ya. Di Aceh dan juga Sumatera Utara itu saling menguntungkan satu sama lain. Misalkan di Aceh ini cepat tumbuh di sektor pertanian. Jadi ya perhubungannya itu timbal balik dengan Medan, misalnya Medan di pertambangan. Jadi ya di setiap pulau ini, setiap provinsi ini, satu pulau ini adalah perhubungannya itu. Sementara dari pulau ke pulau ini perhubungannya ada melewati selat kan, Selat Sunda di sini. Itu melalui pelabuhan Bakauheni kan. Juga bisa melakukan perdagangan melewati Selat Sunda. Jadi bisa melakukan perhubungan. Lanjut itu nama-nama sungai ya, nama-nama sungai. Lanjut. Sungai di Sumatera itu ada Sungai Angkola, Sumatera Utara, Sungai Tokan di Sumatera Barat, Sungai Alas di Bengkulu, Sungai Bangko di Riau, Sungai Musi di Palembang, dan juga di Pulau Jawa. Gunung-gunung di Sumatera itu ada banyak ya. Ini misalnya ini Lesar, Gunung Lesar. Ini ada Bukit 30, ada Gunung Sibaya, ada Gunung Kerinci, Gunung Jadi di Riau. Nah, selanjutnya ada Danau Toba, itu Danau Meninjau, Danau Ranau. Nah, gunung di Jawa itu ada namanya Gunung Raung. Gunung Raung, Gunung Arjuno, Gunung Sumbing, Gunung Slamet, Gunung Semeru, dan juga Gunung Bromo di Jawa Timur. Selanjutnya itu kita pergi ke nomor 5 ya. Nomor 5 itu stop share. Nomor 5 itu jelaskan dengan menampilkan gambar sesuai dengan pembagian masing-masing kegiatan budaya dan kegiatan pariwisata. Ini adalah kegiatan budaya. Di Nanggro Aceh Darussalam itu ada rumah adat Krong Bade. Pakaian adatnya ule balang, tarik seduti, dan senjatanya rencong. Di Sumatera Utara itu rumah adatnya namanya Bolon. Pakaian adatnya ulos, tariannya tari tortor, senjatanya itu pisau urik. Bisa dilihat gambarnya di sini. Itu ada rumah adatnya, senjata tradisionalnya, tari, dan juga baju adatnya. Sumatera Barat juga mempunyai rumah adat yang bernama Rumah Gadang. Pakaian adatnya bernama Bundo Gantung. Tarinya itu tari payung, senjata tradisional itu tari, kayak semacam keris lah gitu ya. Kalau di Riau itu ada namanya tari joget lamba. Itu sebagai tari tradisionalnya. Pakaian adatnya itu bernama tradisional Melayu. Senjatanya itu pedang janawi dan badik. Kalau rumah adatnya itu bernama Selasa Gatuk Bali. Kalau di Pulau Riau itu namanya tari tanda.
Senjatanya itu pedang jarawi sama dengan Riau tadi. Karena masih serumpun, pakaian adatnya itu bernama belah bubung. Kalau rumah adatnya itu rumah adat tradisional Belangga. Kalau di Jambi itu rumah adatnya namanya rumah adat panjang. Kalau di pakaian adatnya itu Melayu Jambi, tarinya itu campur sirih. Campur sirih ya. Senjatanya itu tradisional keris. Sumatera Selatan itu adanya tari putri Beswe, tari adat Alasan Gede, senjatanya itu keris. Bangka Belitung rumah adatnya rumah limas, tari zapin dan tari bertusek, isan gede dan senjatanya itu siwar panjang. Untuk Bengkulu itu ada namanya tari bidadari sebagai tari tradisionalnya, pakaian adatnya itu pada pakaian adat rakyat, pakaian tradisionalnya. Rumah adatnya rumah adat rakyat. Senjata tradisional itu keris. Nah, selanjut ke DKI Jakarta itu pakaian adatnya kebaya ya. Rumah adatnya rumah adat kebaya maksudnya, terus senjatanya ada golok. Banten ada tari topeng, senjatanya kujang, pakaian adatnya itu dari tradisional Banten. Rumah adatnya kesepuhan. Jawa Tengah ada rumah joglo, keris sebagai senjata tradisionalnya, tari bambangan, dan pakaian adatnya itu kain kebaya. Jogja itu ada keris, tari serimpi, pakaian adatnya kasatrian, rumah adatnya itu bangsal kencono dan rumah joglo juga. Jawa Timur ini tari remong namanya sebagai tari tradisionalnya. Senjata itu celurit, pakaian adatnya tradisional persaan. Nah, selanjutnya di nomor terakhir kita untuk diminta kegiatan pariwisata di masing-masing provinsi di Pulau Sumatera dan Jawa. Kalau di Aceh itu ada namanya di Pulau Sabang ya, di ujung Sumatera itu ada namanya Pulau Sabang. Nah, kayak wisata pantai gitu lah. Wajib dikunjungi sih kalau ke Sabang. Itu ada selanjutnya ada Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera itu Sumatera Utara ada Danau Toba ya. Sebuah danau terbesar di Asia Tenggara. Ini namanya Danau Toba. Hanya di Sumatera Barat. Nah, Bukit Tinggi itu kota wisata kalau di Sumatera Barat. Jadi banyak wisata di sana. Salah satunya Ngarau Sianok. Terus ada Jem Gadang. Air terjun ada juga tuh di perjalanannya. Pokoknya kalau pergi ke Sumatera Barat wajib ke Kota Bukit Tinggi. Selanjutnya ada Provinsi Riau. Nah, ini ada namanya Sungai Kampar. Sungai Kampar ini cocok untuk dilakukan kegiatan berselancar. Ombaknya itu main kayak di pantai. Nah, di Kepulauan Riau ini kayak sudah dinobatkan kepulauan terbaik di Asia versi CNN pada tahun 2013. Nah, selain keindahannya dari luar ini, bisa juga melihat keindahan dari dalam yang melakukan kegiatan diving gitu, menyelam gitu. Nah, di Jambi itu ada candi ya, candi di Muaro Jambi, termasuk candi terbesar Hindu terbesar di Indonesia dan juga dapat dinikmati sebagai objek wisata. Nah, di Bengkulu itu ada namanya Benteng Marbo. Nah, benteng ini banyak sejarahnya, banyak juga alat-alat kayak alat-alat meriam gitu masih ada di sana. Jadi kalau mau lihat ya boleh ke sana. Kalau ke Bengkulu tiketnya juga terjangkau dan spot untuk foto baik di sini, bagus-bagus. Selanjutnya ada di Sumatera Selatan, wisata yang di ini kan tuh Ampera nih keren banget untuk kalau malam ya. Kalau malam itu spot fotonya mantap banget. Hiasan lampunya dan juga wah kok keren. Nah, di Lampung ini ciri khasnya itu gajah dan juga kopi ya. Kalau nggak ke Lampung nggak bawa kopi nih, wah parah. Nah, di Gajah itu kita bisa lihat di Lampung itu kita bisa lihat gajah di Taman Nasional Waikambas. Maksudnya ada DKI Jakarta itu Pulau Perak di sana ya, Pulau Seribu. Jawa Barat itu di Bandung ada Tanjung Perahu,
Kalau di Jawa Tengah itu ada Karimun Jawa namanya. Terletak kira-kira 6 jam perjalanan laut dengan kapal feri dari Jepara. Tuh lihat, pemandangannya mantap. Di Yogyakarta itu ada namanya yang apa? Gunung Kidul, Gunung Kidul. Wah, keren untuk lihat pantai gitu. Nah, di Jawa Timur itu Gunung Bromo. Nah, ini kalau lihat matahari terbit nih dari pagi nih, keren banget dari sini. Nah, mungkin itu aja ya jawaban dari UAS Geografi Regional Indonesia ini. Kalau saya banyak salah informasi dan juga berlebih mengomong, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.